2006 terjadi pemilihan parlemen di sana. Parlemen. Nah, kemudian Hamas lah yang masuk dan memenangkan sebagian besar seluruh kursi parlemen. Sehingga jatuhlah pemerintahan yang di sana itu adalah dikembalikan kepada Hamas. Oke, catatannya begini. Itu tahun 2006. 2006. Oke, masuk dengan catatannya. Oke. Catatan saya begini. Ketika ada PLO, ya, Palestinian Liberation Organization, organisasi pembebasan Palestina. Organisasi pembebasan Palestina itu adalah pemerintahan darurat. Sebutnya itu pemerintahan otoritas Palestina yang diakui oleh Israel. Tapi PLO juga ini mengakui, Pak, mengakui tentang negara Israel. Itu syaratnya. Diakui kapan? Diakui tahun 87 sampai 88 kalau tidak salah itu. Jadi Israel mengakui negara Palestina, tapi di bawah otoritas Palestina saja. Waktu itu hanya West Bank atau tepi barat, sama jalur Gaza. Dua itu tuh di bawah otoritas Palestina. Pemerintahan otoritas Palestina diakui oleh Israel, diakui oleh Amerika. Tapi sebaliknya juga PLO harus mengakui tentang negara Israel. Itulah yang menyebabkan ketidakpuasan, kemarahan orang-orang Palestina di bawah pimpinan Hamas. Makanya Hamas dengan Fatah dari dulu memang tidak pernah akur. Hamas didirikan di tahun 87 oleh Syekh Ahmad Yassin yang melakukan intifada pertama juga di tahun 87 itu. Berarti antara Fatah dengan Hamas ini lebih dahulu Fatah. Jelas. Mereka ini adalah partai politik. Partai politik dan juga sayap militer. Sayap militer. Sayap militer dari Palestina. Cuma bedanya memang betul sampai hari ini berapa kali dilakukan rekonsiliasi antara dua kelompok besar ini susah ya, tidak pernah bersatu. Dari dulu, dari awal sampai hari ini Fatah dan Hamas itu tidak pernah bersatu. Karena memang beda tujuan, bukan beda tujuan, beda pandangan di dalam perjuangan. Fatah itu tadinya militer ya, militer, perlawanan militer non kooperatif, tapi akhirnya berubah menjadi perjuangan diplomasi politik dan kooperatif. Bergabunglah dengan PLO. Nah, PLO jadinya itu diakui oleh Israel, tapi dia juga harus mengakui Israel. Begitu. Nah, Hamas tidak bisa. Hamas menolak itu, makanya tidak ada Hamas di PLO. Jadi Hamas justru kemudian tidak mengakui keberadaan Israel. Betul lah. Dia Hamas melakukan perlawanan militer dan non kooperatif. Tidak ada satupun penjajah yang harus ada di muka bumi Palestina. Titik. Keluar itu aja. Itu menurut Hamas. Sama. Kalau Fatah tidak. Kalau Fatah itu adalah basisnya nasionalisme, nah kalau Hamas itu basisnya keislaman. Nah kalau saya tarik di Indonesia itu persis seperti mungkin ya. Tapi ini jangan dibawa kemana-mana. Mungkin dulu di tahun 40-an kalau Fatah itu basisnya PNI ya, nasionalisme. Nah kalau Hamas itu basisnya Masyumi mungkin waktu itu, basisnya keislaman. Nah yang sekarang Fatah itu makanya bisa bergabung di PLO dan diberikan dana oleh syaratnya ada de facto mengakui Israel itu perang. Apa tadi Fatah ya? Fatah. Berarti dia didanai oleh Israel. Gini, apakah kemudian dia ini ada indikasi ada shadow government Israel gitu? Pasti, karena dia kan jadi otoritas Palestina itu kan ya jelas shadow. Kan tidak punya peraturan sendiri yang independen, yang dia bisa mengatur Gaza sama tepi barat tanpa harus disetujui oleh Israel. Seluruh peraturan undang-undang dan sebagainya tentunya harus ada klop dengan Israel. Kalau tidak klop kan bisa ribut. Sebetulnya ini cukup berat Ustadz, karena mengkhawatirkan jangan sampai kemudian ada yang justru mengambil sebahagian dari perbincangan kita ini, lalu menjadikannya sebagai framing gitu ya. Karena menyoal soal masalah tadi misalnya, karena ini lagi sedang ramai-ramainya antara Fatah dengan Hamas lagi diperbincangkan ini, bahwa sebetulnya pertikaian antara Palestina dengan Israel ini itu
ketika kemudian ada akhirnya berakhir, tetapi tidak menjamin kedamaian, harmonisasi ataupun ketenangan di dalam Palestina itu sendiri. Betul. Karena Hamas dan Fatah ini tidak bakalan akan akur. Betul. Di situ justru akan memunculkan perang-perang dingin di antara Betul. kemudian ketenangan, keharmonisan, kebangsaannya nggak bakalan kemudian duduk baik. Makanya mungkin saya juga bisa kutip ya ucapan Profesor Azumardi Azra almarhum. Haji Umar. Azumardi Oh, Azra. Haji Umar, kirain Haji Umar gitu. Iya. Oke. Kalau Haji Umar tukang tempe. Iya. Bukan juga Prof Umar. Profesor Dr. Azumardi Azra yang baru meninggal kemarin. Oke. Beliau pernah menyampaikan kritikannya itu ke internal. Iya, betul. Ya, kritikannya ke internal. Jadi sepanjang internalisasi di Palestina tidak pernah akur, tidak pernah bersatu, maka sepanjang itu juga Palestina tidak akan pernah merdeka. Kita itu selalu menyorotnya keluar, eksternal, ribut antara Palestina Israel, padahal di Palestina sendiri adalah terjadi konflik internal yang tadi. Ya, konflik internal yang betul-betul internal dari Palestinanya, yaitu salah satunya ada dua kubu terbesar itu, baik Hamas maupun Fatah. Hamas Fatah tidak pernah akur di dalam proses peperangan atau perlawanan dengan Israel. Jadi Israel justru mendapatkan banyak angin, Pak. Justru Israel ini banyak menggunakan momen-momen untuk mengadu domba di antara itu. Enak, malah lebih enak. Makanya tidak akan pernah merdeka. Ini ucapan Profesor Azumardi ya. Susah. Kalau mau merdeka, dua, internalisasi dia harus bersatu. Yang kedua adalah pasukan Arab atau Timur Tengah mendukung atas pengakuan Israel, pengakuan Palestina itu. Nah sekarang jadi abu-abu, semua masuk ke dalam gray area itu. Dari Timur Tengah atau negara-negara Timur Tengah, negara-negara Islam di Timur Tengah itu mereka setengah-setengah untuk mengakui Palestina karena ada punya kepentingan juga, baik kepentingan terhadap Palestina maupun kepentingan terhadap Israel. Yang kedua, secara internalnya mereka bentrok dan terjadi turbulensi terus. Turbulensi di sini bukan turbulensi seperti di pesawat yang cuma nuk begitu, tapi ini benar-benar terjadi perlawanan perang. Fatah dengan Hamas itu sudah betul-betul bentrok militer. Oke, baik, saya belum ditahan dulu soal masalah ini, Ustaz. Oke, ini untung saya tahan. Saya akan masuk ke situ, tapi ini menyoal soal masalah ini karena saya khawatirkan jangan sampai kemudian ada framing-framing di antara percakapan kita ini, Ustaz, yang menyoal soal masalah katakanlah. Karena Fatah itu kemudian mengakui apa tadi yang organisasi pembebasan Palestina itu, yang kemudian bahasa sempat tadi keluar bahwa dia mendapatkan atau didanai oleh Israel. Apakah kemudian betul, apakah indikasi itu sifatnya kuat ataukah kemudian lemah soal masalah pendanaan ini? Karena saya kira ini adalah serius ini, Ustaz. Ya kan, di tengah pertikaian antara Palestina dengan Israel yang kemudian di dalam Palestina itu ada dua kubu yang besar, Fatah dan Hamas. Kalau itu bukan indikasi lagi, karena itu terang-terangan memang membuat atau ada dana yang ngucur ke PLO untuk apa? Untuk melaksanakan kemudian untuk merealisasikan, menegakkan pemerintahan otoritas Palestina. Kalau tidak seperti itu, Pak, siapa yang bisa gaji pegawai? Itu PLO itu apakah dana ini kan di dalam Palestina? Apa dia mendapat dananya dari Palestina? Apakah kemudian betul dari sini kucuran dari negara sebelah lah yang diakui? Oh gitu. Jelas. Kenapa? Agar itu PLO bisa berdiri, agar dia bisa melaksanakan seluruh kebijakan-kebijakan pemerintah yang sesuai dengan dua pihak ini agar simbiosis mutualisme. Harus itu. Sedangkan Hamas, saya bilang lagi Hamas, ini saya tidak subjektif karena saya bukan orang Hamas, saya bukan orang Fatah. Sedangkan Hamas itu tidak pernah diberikan sokongan dana, jangankan sokongan dana, justru Jepang, Kanada, Amerika, apalagi Cina dan sebagainya. Pokoknya negara-negara yang tergabung dalam hampir NATO itu, Hamas dicap sebagai dicap sebagai organisasi teroris, sebagaimana organisasi teroris dunia. Jelas bagaimana dikasih dana. Yang diakui oleh Amerika, yang diakui oleh Israel di Palestina itu hanya PLO. PLO ya? PLO. Yang di dalamnya juga ada Fatah. Dan di dalamnya ada Fatah sebagai sayap militer dan sebagai organisasi politik.
Jadi yang mendukung PLO itu ya di dalamnya Fatah. Bahkan kebanyakan orang-orang yang di PLO itu kebanyakan orang-orang Fatah. Oke, ini menarik nih Ustaz. Bisa nyampe sahur. Ya, Gitu. Iya, bisa nyampe sahur. Sama sendiri aja. Berarti pertikaian Palestina dengan Israel ini apakah kemudian dia sengaja dipelihara kah? Nah, bahasa itu masuk di dalam bahasa politik, betul. Ya. Artinya Israel punya kepentingan untuk memelihara konflik yang ada secara internal. Maka mengucurkan dana itu adalah sangat logis. Oke. Konsekuensi logis untuk memelihara internal konflik adalah dengan mengucurkan secara kedaulatan ekonomi. Hamas tidak punya kedaulatan ekonomi. Makanya Hamas ketika dia memenangkan parlemen secara penuh di tahun 2006, padahal itu parlemen pemilihan umum di Palestina yang paling sah itu menangnya, valid, tapi Amerika tidak mengakui kemenangan Hamas, justru langsung turun bahwa organisasi teroris tidak bisa masuk di pemilihan umum di Palestina. Maka Israel juga tidak mengakui Hamas itu mendapatkan kursi parlemen di situ. Akhirnya jadi dua, PLO atau Otoritas Palestina berada di tepi barat di bawah pimpinan Mahmud Abbas. Mahmud Abbas itu sebenarnya adalah kaderisasi dari Fatah juga. Sedangkan Ismail Haniyah itu ke jalur Gaza. Berarti Hamas itu berada pada pemerintahan Hamas. Ini dibagi ya. Betul. Untuk kekuasaan ataupun wilayah Palestina itu terbagi menjadi dua wilayah, yakni adalah di bagian tepi barat yang diduduki oleh Mahmud Abbas ya, Otoritas Palestina itu. Otoritas ya. PLO lah ya kalau dulu ya. PLO. Oke, yang di dalamnya termasuk Fatah. Oke, dan kemudian di tepi jalur Gaza. Gaza. Itu dipimpin atau dikuasai oleh pemerintah Hamas ya. Baik. Artinya ini menyoal soal masalah ini tadi Ustadz. Apakah benar tidak ketika perang antara Palestina dengan Israel ini selesai, apakah kemudian menjamin kedamaian itu akan diciptakan di dalam lingkup wilayah Palestina itu, ataukah kemudian justru akan selalu ada perang ini hatta mereka itu menang sekalipun ya, yakni adalah perang itu akan selalu digaung-gaungkan antara dua kubu besar ini, antara Fatah dengan kemudian Hamas. Ya, bisa juga. Jadi dikarenakan konflik internal itu dipelihara, maka tentunya ini adalah bagian keuntungan terbesar bagi negara yang namanya Israel itu. Nah, bisa juga misalnya katakanlah Filistin bisa berhasil ya merdeka dari negara Israel. Bisa saja konflik internal tetap terjadi selama visi misi mereka itu tidak sama, selama garis perjuangannya tidak pernah klop ya, selama cara pandang mereka di dalam merawat Filistin itu tidak sama, tidak sesuai dengan mekanisme mereka yang satu menginginkan A, satu menginginkan B. Saya yakin tetap akan terjadi konflik internal seperti itu. Sebetulnya yang menjadi substansi daripada perjuangan antara kedua belah pihak ini Ustaz, Fatah dengan kemudian Hamas, dua-duanya apakah tentang kesamaan tujuan, yakni adalah kemerdekaan Palestina? Betul. Kalau ujungnya iya, dua-duanya menginginkan kemerdekaan Palestina, akan tetapi kan cara, mekanisme, strategi, kemudian apalagi taktik yang dilakukan berbeda. Sehingga tentunya untuk sampai pada puncak yaitu kemerdekaan Palestina itu yang akan sulit, sulit untuk didapat. Yang satu kooperatif, yang satu non kooperatif, yang satu dengan jalur diplomasi, satu jalur perlawanan militer. Ini kan dua arah yang berseberangan sebenarnya. Tapi tujuannya ini tujuan sama, mereka ya? sama untuk kemerdekaan Palestina. Ya kan? Baik, kurang lebihnya kalau jika kemudian kita menggunakan hitungan matematis nih Ustadz, matematiknya nyampe tingkatan yang paling tertinggi katakanlah, atau ya 10 katakanlah. Ada yang kemudian menghitung langsung bypass misalnya 5 tambah 5 kemudian 10, ada yang kemudian
berhitung dengan 7 tambah 3 adalah sama dengan juga sama 10. Betul. Mungkin sama seperti ini ya, Betul, tadi yang betul. menggunakan diplomasi dan kemudian tidak diplomatik misalnya. Makanya garis perjuangannya sedikit berbeda. Tapi di bawah. Oke, baik. Berarti sama saja ya, dua-duanya tetap perjuangannya untuk Betul, perjuangannya untuk kemerdekaan. kemerdekaan. Baik. Berarti bisa saja kemudian begitu kemudian selesai atau ketika kemerdekaan itu digapai, maka akan hilang pula konflik ini ya. Setidaknya ada konflik soal masyarakat, katakanlah selayaknya kita gitu, ada perdebatan kusir dalam ruang-ruang politik katakan. Tetapi tidak harus sampai dengan kemudian seperti halnya perang antara Palestina dengan Israel yang terjadinya kematian-kematian, penumpahan darah katakanlah. Betul, konfliknya saya yakin tetap ada, tapi tadi mungkin direduksi. Atau mungkin tereliminasi dengan bersamaannya kemerdekaan Palestina misalnya. Kenapa saya katakan tetap pasti ada konflik internal? Karena basisnya berbeda. Basis Fatah adalah nasionalisme, basisnya Hamas itu adalah Islam. Islam tulen gitu. Ideologinya ya. Ideologinya itu. Okay. Nah, sehingga ketika merdeka pun ini mau dijadikan apa? Nah, kan pasti ribut juga kan, konflik internal. Oh, kita jadikan republik saja. Oh, tidak, ini akan jadikan negara Islam dan sebagainya. Baik, saya yakin ada itu. Berarti kita garis bawahi, tetap ada perang antara dua ini, tetapi perangnya adalah perang politik. Betul. Ya, bisa dieliminir ya. Ya, pertarungan ideologi ini ada yang ingin langsung dengan Islamnya, ada yang kemudian nasionalis tadi ya. Betul. Tapi tidak ada yang sampai kemudian ada korban jiwa katakanlah perang dan saling bombardir katakanlah gitu ya. Betul. Walaupun di dalam sepak terjang sampai hari ini atau di kilas balik sejarah Fatah dengan Hamas, perang secara fisik, secara militer terjadi. Karena ada terjadi karena beberapa kali bentrok itu terjadi, termasuk di 2006, kemudian 2007 Hamas memilih jalur Gaza itu karena kan tadinya PLO atau pemerintahan otoritas Palestina itu tadinya jalur Gaza, Pak. Jalur Gaza kemudian dipindah ke tepi barat karena sudah tidak memungkinkan lagi, makanya pindahlah Hamas ke jalur Gaza. Tapi di perang itu apakah kemudian ada korban jiwa? Korban jiwa ada korban jiwa. Ya, tetapi ini adalah dalam proses tadi, di dalam proses perjuangan perlawanan terhadap Israel. Israel. Ini karena dan juga ada konflik internal yang kemudian harus memakan konsekuensi itu. Jelas, karena mereka sudah jadi sayap militer di kedua belah pihak.